Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dreamweavers kelas IF7 akan mempresentasikan laporan tugas besar mata kuliah manajemen data. Saya Sylvia Meida dengan NIM 101222246. Di sini saya akan menyampaikan informasi strategis yang kami cari, yaitu menampilkan nama player beserta country yang menjadi man of match sepanjang tahun. Menampilkan nama pemain dan negara yang menjadi man of the match sepanjang tahun, memberikan gambaran tentang performa individu dan kekuatan tim di berbagai kompetisi. Informasi ini membantu dalam mengidentifikasi pemain kunci dan negara dengan dominasi signifikan yang dapat digunakan untuk strategi rekrutmen, evaluasi kinerja, dan perencanaan transfer. Analisis ini juga memberikan wawasan tentang potensi kekuatan tim dan strategi taktik, membantu dalam merancang strategi pengembangan pemain dan promosi liga atau klub. Yang kedua yaitu skema data warehouse. Skema data yang digunakan oleh kelompok kami yaitu skema STAR, di mana skema STAR ini mempunyai dim country. Dim country ini mempunyai primary key yaitu SK country dengan atribut country ID dan country name. Selanjutnya ada dim player. Dim player ini memiliki primary key yaitu SK player dengan atribut player ID, player name, dan country name. Terus di sini juga ada tabel fakta. Fact man of match. Di sini ada FK1 yaitu SK player diambil dari dim player, dan FK2 yaitu SK country diambil dari dim country dengan atribut man of the match. Dalam skema bintang ini, tabel fakta man of the match berperan sebagai pusat dari skema, sementara tabel dimensi country dan player terhubung ke tabel fakta melalui kunci-kunci yang relevan. Untuk pembuatan skema data warehouse akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Jihan Salsabila dengan NIM 101222248. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dalam pembuatan ETL. Kemudian, ketika kita ingin membuat ETL, jangan lupa untuk mengecek apakah kita sudah mengimport database atau belum. Dan juga kita di sini nanti akan membuat DW Cricut. Langsung saja kita ke pentahonya. Yang pertama, pasti kita akan membuat sebuah file transformasi baru, dan jangan lupa ketika ingin memulai membuat transformasi baru, maka kita harus menghubungkan database-nya. Nah, di sini saya sudah menghubungkan database-nya ke data Cricut dan juga ke DW Cricut. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dim player. Nah, dimensi player ini berasal dari label player seperti ini. Kemudian nanti kita select value. Di sini kita memilih apa saja yang akan kita gunakan. Jadi tidak keseluruhan atribut kita gunakan. Kemudian kita membuat surrogate key. Kemudian juga langkah selanjutnya adalah membuat value lagi. Kita men-select value dengan memasukkan si SK tadi. Kemudian nanti akan ditampilkan seperti ini. Ini ketika kita run ini sudah berhasil ya. Dan ini saya akan melihat seperti apa isi dari dimensi player. Nah, dimensi player ini memiliki isi sebagai berikut. Dengan ada atribut SK player, player ID, player name, serta country name. Oke, di sini selanjutnya saya akan memperlihatkan dim country. Sama seperti di transformasi sebelumnya, kita harus mengkonekkan kepada database Cricut dan juga DW Cricut. Nah, di dimensi country kita panggil semuanya. Ini inputnya dari data country.
Kemudian di sini kita mau nambahin SK, kemudian kita akan mengubah field-nya yang kita tambahkan SK tadi, kemudian kita tambahkan tabel output. Nah, setelah di running ini juga berhasil. Dan ketika kita lihat data tampilannya akan seperti ini. Terdiri dari 3 atribut, SK country, country, dan juga country name. Nah, pada proses ini yang dimaksud dengan export yaitu tadi kita memasukkan data dimensi. Kemudian T-nya itu adalah transform, itu biasanya di add sequence dan juga di select value ini termasuk ke dalam transform. Dan load-nya itu berada di hasil output-nya. Kemudian ketika kita sudah menemukan dimensi-dimensinya, selanjutnya kita akan menghubungkan untuk mencari fact-nya, fact man of the match. Nah, yang pertama ini kita masukin data dari tabel player match. Ini hanya inputan biasa, tidak kita transform. Kemudian ini ada dimensi player yang tadi, dan dari dimensi player dan player match kita stream lookup. Ini key-nya player ID untuk setiap tabel. Kemudian di sini kita select value, country name, is man of the match, dan juga SK player tadi. Kemudian kita akan mengkategorikan dari man of the match dan juga country name. Setelah itu, kita hasil dari yang telah dikelompokkan tadi, kita akan sambungkan dengan dimensi country menggunakan stream lookup. Nah, di sini pakai key-nya country name. Selanjutnya, kita bakal select apa saja yang akan kita tampilkan. Di sini ada SK player, SK country, dan juga man of the match. Setelah itu, lalu kita tampilkan tabel fakta dengan outputnya. Ini kita running dulu untuk membuktikan bahwa ini telah berhasil, dan nanti hasilnya itu kita lihat preview, quick launch, maka hasilnya adalah ini, data warehouse-nya. Kita di sini ditampilkan man of the match dari negara dan juga pemain, yang terbanyak dan yang paling sedikit ini terlihat. Begitu. Proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Marsha Aulia Sabrina dengan NIM 101222241 dari kelas IF7. Setelah teman saya membuat data warehouse-nya dengan DW Cricket di MySQL, saya akan menjelaskan bagian cube. Di dalam skema tersebut, terdapat satu cube dengan diberi nama yaitu man of match yang berisikan dua dimensi yang akan digunakan yaitu satu player, dua country. Dan ada tabel fakta yang diambil yaitu fakta man of match atau fact man of match, lalu di bawahnya diberi nama dengan man of the match. Untuk di bagian playernya ada dimensi player, yaitu menggunakan semua player dengan primary key SK player. Dim player terdapat level hierarkinya yaitu player name dengan name-nya SK player, lalu tipenya string. Setelah play name dari level dim player, yaitu kita masukkan lagi tabel dim playernya,
ke dalam dim player. Jika sudah beres dari semua dim playernya, kita lanjut lagi ke dim country-nya. Nah, dim country-nya menjadi hierarki level yang diberi nama menjadi country, kolomnya SK country, name kolomnya country name, tipenya integer. Kalau sudah melakukan semuanya, kita lakukan seperti langkah sebelumnya, memasukkan tabel dim country. Untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Evelyn Anindya Sifani dengan NIM 101222249. Saya akan menjelaskan tentang implementasi OLAP dari cube yang sudah dibuat sebelumnya. Pertama-tama kita pastikan Tomcat-nya menyala terlebih dahulu. Kemudian saya akan membuka index.html. Saya akan buka di Visual Studio Code. Nah, di sini ini adalah tampilan dari localhost Mondrian. Jadi, saya sudah mengubah link untuk menyambungkan ke main_of_match_query. Nah, dengan judul main_of_match, kemudian saya akan membuka main_of_match_query.csv. Nah, ini dia isinya. Setelah menyambungkan main_of_match.xml, yaitu file cube yang sudah dibuat sebelumnya, nanti akan diarahkan ke sana. Lalu juga dari database dw_cricket, datanya itu diambil dari sana, dan juga di situ tertera query yang dipakai di cube untuk menampilkan data-datanya. Selanjutnya kita coba buka localhost Mondrian. Nah, ini dia untuk tampilannya yang tadi saya sudah hubungkan, ada main_of_match. Bisa langsung dibuka. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Ada player, country. Nah, main_of_match ini dari mana? Yang sudah tadi saya sampaikan. Tadi saya sudah mengubahnya di index.html dengan judul main_of_match. Nah, yang diarahkan ke main_of_match_query. Nah, jika diklik itu akan muncul dari dim player, dim country, dan hasilnya main_of_match. Jadi di sini dari dim player kita mengambil semua data player dan berasal dari country mana, dan juga perhitungan untuk berapa kali player ini menjadi main_of_match. Nah, ini dia untuk total keseluruhannya. Lumayan banyak. Totalnya itu ada 631 kali pemain menjadi main_of_match. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.